Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semua yang di rumah sehat? Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Kalau sudah, saya akan bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya ulangi sekali lagi. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengerjakan firman. Nah, oke, kita akan lihat bagian ini. Di sini dikatakan bahwa aku memberikan perintah baru. Tapi sebelum ayat ini, kita lihat dulu ayat-ayat sebelumnya. Ya, di situ ayat 33 dikatakan begini. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Nah, ke tempat Tuhan Yesus pergi tidak mungkin. Mungkin kalau orang itu sudah meninggal. Ya, tapi dia meninggal dalam Tuhan. Kalau dia tidak meninggal dalam Tuhan, dia tidak mungkin bertemu. Karena apa? Jauh. Ya, ada satu perbedaan, dua dunia yang berbeda. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, di sini Tuhan Yesus katakan dengan tegas, dia katakan, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ya, tidak mungkin kita mau pergi dan bertemu ke tempat Tuhan Yesus. Dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nggak mungkin kita ke sana. Ya, kalau kita sudah meninggal. Ya, kalau kita sudah selesai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kita perhatikan ayat 34. Aku memberi perintah baru kepadamu, kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam 1 Yohanes, coba kita lihat dulu dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11, dia bilang begini. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Saling mengasihi. Ya, bukan hal yang baru, tetapi sudah diajarkan turun temurun bahwa kita harus saling mengasihi. Ya, bukan hal yang baru, bukan perintah yang baru lagi, tetapi perintah yang sudah ada. Di situ dikatakan apa? Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Nah, perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ya, jadi kita mendengarkan firman. Masih kecil sampai sekarang pun firman-Nya sama, tidak berubah. Amin. Tidak berubah. Kalau Alkitab itu dirubah pasti berubah. Ya, tapi tidak berubah.
sama. Nah, di sini dikatakan, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Barang siapa berkata ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Membenci saudaranya. Ya, menyimpan dendam, ya, menyimpan segala kepahitan, menyimpan segala sakit hati. Ya, tidak suka dengan saudaranya. Berarti apa? Ia berada di dalam kegelapan. Ya, walaupun dia datang gereja tiap hari, tetapi dia memikul beban yang berat, dia tidak bisa mengampuni dan segala macamnya. Harus segera bertobat. Ya, segera bertobat. Jangan biarkan kebencian itu menghancurkan hidup kita. Kebencian itu menghancurkan tubuh kita. Karena apa? Karena kita menyimpan penyakit dalam hidup kita. Kita menyimpan bom waktu di dalam hidup kita. Sewaktu-waktu dia akan meledak. Ya, kita sehat-sehat, kita bilang kita segar-segar, tiba-tiba kita jatuh sakit. Kenapa? Ada sesuatu yang kita simpan rapat-rapat di dalam hati kita, dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Ya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kalau kita bilang kita mengasihi Allah, tetapi kita masih membenci saudara kita, berarti kita bukan ada dalam terang, tapi kita ada di dalam kegelapan. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini. Jangan biarkan hatimu tergores dengan segala apapun juga. Hatimu penuh dengan kebencian, hatimu penuh dengan segala hal-hal yang buruk. Jangan biarkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau supaya kita benar-benar di dalam Tuhan. Kita benar, hati kita benar-benar bersih. Coba kita perhatikan lagi di dalam pembacaan tadi. Di situ dikatakan dalam Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Nah, di situ dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Perhatikan baik-baik. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Di dalam dia, di dalam kita tidak akan ada penyesatan. Karena apa? Kita ada dalam terang bersama dengan Tuhan, dan tidak ada kegelapan. Ayat 10 tadi, 1 Yohanes 2 ayat 10. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Barang siapa, ayat 10 tadi, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Berarti apa? Orang yang membenci saudara, orang yang menyimpan sakit hati, orang yang tidak mau mengampuni. Berarti apa? Ada hal-hal yang dia bisa membawa kita kepada apa? Penyesatan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi, karena ada akar kepahitan di dalam hati kita. Nah, Tuhan mau supaya kita hidup benar, kita hidup bersih, kita tahu firman Tuhan dan kerjakan firman Tuhan. Ya, kalau sudah kenal firman Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, segera bertobat dan tinggalkan hal-hal yang demikian. Dan Tuhan tidak mau kita menyimpan hal-hal yang busuk di dalam hati kita, akan merusak hidup kita, merusak tubuh kita, menghancurkan tubuh kita. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Nah, coba perhatikan baik-baik. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan
kegelapan itu sudah membutakan matanya. Dan berbagai-bagai macam kejahatan bisa terjadi. Karena apa? Kegelapan itu sudah membutakan matanya. Oleh sebab itu Tuhan mau segera kita sadar. Hari-hari ini kita sadar dan kita bertobat. Meninggalkan segala hal yang buruk. Meninggalkan segala kebencian. Saudara masih rindu untuk menikmati hidup dalam umur yang panjang? Ya seperti yang Tuhan tentukan 70 tahun bahkan lebih. Nah, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan menaruh kebencian dalam hati kita, jangan menaruh segala hal yang buruk dalam hati kita atau sakit hati dalam hati kita, tapi segera bertobat. Segera tinggalkan itu semua. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, relakan saja. Ya, serahkan sama Tuhan. Ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, jangan lagi kita mikir-mikir. Ya, orang udah ada yang bilang sama saya udah serahkan semua sama Tuhan, tetapi ini tapi masih, kan ada tapi, belum sepenuhnya dia bereskan di hadapan Tuhan, belum sepenuhnya dia serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan tidak mau ada tapi di sana, tetapi serahkan itu semua. Ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, dan biarkan Tuhan yang beracara. Kalau Tuhan yang beracara, Tuhan bilang apa? Pembalasan itu adalah apa? Hak Tuhan, bukan hak kita. Kenapa kita mesti pusing? Dia mau bikin jahat sama kita, silakan. Ini urusan dia dengan Tuhan. Semua ada. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ya, kalau kita mengasihi, Tuhan akan juga memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita tanam itu dalam hati kita, taruh kasih itu dalam hati kita, bukan kasih yang sembarang kasih yang menuntut balas, tetapi kasih yang tanpa balas, tanpa menuntut balas. Nah, Tuhan mau kasih itu tinggal dalam hidup kita, kasih itu tinggal terus dalam hidup kita, karena Allah kita adalah kasih. Amin. Nah, Tuhan mau supaya Dia mengajarkan, Dia mengimpartasikan semua kasih-Nya itu dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang mengasihi. Bukan hanya saja kita mengasihi Tuhan Allah, tetapi kita mengasihi juga sesama kita. Saling mengasihi. Nah, kalau kita perhatikan lagi di situ, coba kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 11. Di situ dikatakan begini, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bahkan sampai musuhnya pun. Tuhan bilang apa? Berdoalah buat mereka. Ya, mengasihi musuh kita dan berdoa buat mereka. Seperti apa? Kita menumpukan apa? Bara api di mana? Di atas kepala. Kita taruh bara api di atas kepala. Kalau kita taruh bara api itu panas nggak? Panas. Dan orang itu tidak bisa tenang. Orang yang membenci kita, orang yang marah terhadap kita, orang yang melakukan jahat, Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat, tetapi serahkan dia sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan dia sama Tuhan, dan kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan sendiri yang akan beracara dengan mereka. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Nah, Tuhan hanya suruh kita mengasihi saudara kita. Tuhan hanya suruh kita mengasihi Tuhan. Ya, di situ dikatakan bahwa apa? Ayat Yohanes 3 ayat 11 dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 11 dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 11. Harus saling mengasihi. Ini harus, ini perintah yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan hari demi hari. Saling mengasihi. Kalau masih ada hari-hari ini masih ada
di antara kita yang saling sikut menyikut, segera bertobat. Ya, bereskan itu di hadapan Tuhan. Ya, kalau masih ada sakit hati dengan saudaramu, segera bereskan itu di hadapan Tuhan. Jangan bawa sakit hati. Ya, persiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, Dia bisa kapan aja. Bisa sesegera mungkin, bisa detik ini, bisa menit ini, bisa jam yang ada di depan. Bisa, itu bisa terjadi. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita sudah siap atau belum. Segera kita persiapkan diri kita dengan baik, ya, dan benar. Oke, kita lihat lagi. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9, di situ dikatakan tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Berarti apa? Dari kecil kita sudah belajar kasih mengasihi, kita sudah tahu firman Tuhan, ya, kita sudah kenal firman Tuhan mengasihi. Nah, coba kita lihat dulu apa itu kasih dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13, kita mulai ayat 4 sampai dengan 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Coba lihat ayat pasal 7 13 ayat 7. Kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Kita rubah ia menjadi kasih. Ya, di sini Tuhan mau supaya apa? Kita apa? Kasih itu menutupi segala sesuatu, menutupi banyak sekali kesalahan kita. Karena apa? Kita mengasihi, dan kita mengasihi. Nah, di situ dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, sudah sabar belum hari-hari ini? Hari-hari ini Tuhan menuntut kesabaran dari kita. Begitu disenggol sedikit jadi bacot. Ya, ada istilah anak muda senggol bacot. Ya, begitu disenggol dia bacot. Nah, itu yang terjadi. Apalagi anak-anak zaman sekarang, begitu disenggol sedikit langsung berantem dan melebar dari satu kampung. Ya, tawuran massal. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita di situ dikatakan apa? Kasih itu sabar. Kita udah sabar menghadapi segala sesuatu. Tuhan ajarkan kita untuk sabar. Sabar dan sabar dan sabar. Sabar menantikan janji Tuhan. Sabar menantikan proses Tuhan. Sabar menantikan segala sesuatu. Butuh waktu enggak? Butuh waktu. Butuh waktu yang sangat lama untuk sabar. Kita mau belajar untuk bersabar. Ya, segala sesuatu ada prosesnya. Nah, di situ kasih itu murah hati. Nah, kita udah murah hati belum? Kalau belum murah hati, mari mulai hari ini kita murah hati. Ya, murah hati. Suka tolong, suka menolong sesama. Nah, kasih itu ia tidak cemburu. Nah, kasih tidak
Terus ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri. Aku lebih hebat, aku lebih pintar, aku lebih begini, aku lebih kaya dan segala macam. Tidak, kasih itu tidak memegahkan diri, ya, dan tidak sombong. Nah, terus ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, masih ada yang mencari keuntungan diri sendiri dalam situasi-situasi tertentu. Kita mulai mencari keuntungan dan kita mulai merancangkan hal-hal yang tidak baik. Nah, segera bertobat. Ya, Tuhan mau kita mengasihi satu dengan yang lain. Ya, di situ dikatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Masih simpan marah? Masih simpan kesalahan orang lain? Segera bertobat. Masih suka marah-marah? Segera bertobat. Tuhan mau kita mengasihi. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan apa? Firman Tuhan bilang kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Ya, melenyapkan berbagai macam ketakutan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita takut, kita bisa bikin banyak hal, bikin kejahatan. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi. Kita bikin dosa dan bikin dosa dan bikin dosa. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Orang yang takut itu orang yang tidak sempurna dalam kasih. Nah, ini yang harus segera kita bereskan dalam hidup kita. Kalau kita hari-hari ini masih takut, berarti kasih itu belum ada dalam hidup kita. Mari segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya, segera kita bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Kita selesaikan itu di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan sendiri yang memproseskan kita. Dan kasih Tuhan itu mengalir dan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Ya, jangan kita masih simpan kesalahan orang, simpan yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang kita mulai dengan hal yang baru. Kita masuk hidup yang baru setiap hari, kita masuk hari yang baru. Masa kita masih ingat-ingat lagi yang sudah lalu-lalu? Ya. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita beres di hadapan Tuhan. Kita benar-benar beres di hadapan Tuhan. Nah, di situ dikatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang selanjutnya ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah, yang tidak adil bertobat segera. Ya, yang tidak adil segera bertobat. Karena di sini dikatakan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kenapa? Ketidakadilan tidak membawa sukacita dalam hati kita. Segera, kalau sudah tahu tidak ada sukacita dalam hati kita, nah kita tahu bahwa apa yang harus kita kerjakan. Segera kita bertobat, segera kita tinggalkan itu. Amin. Kita tinggalkan itu semua. Segera, jangan kita lama-lama. Ya, Tuhan mau supaya segera, karena Tuhan datang kita nggak tahu kapan. Kalau kita masih hidup dalam dosa, tiba-tiba Tuhan datang, berarti apa? Ada lagu dulu dia bilang apa? Terlambat sudah kau datang padaku. Nah, terlambat kita datang sama Tuhan, bertobat dan dipulihkan sama Tuhan. Tuhan kalau bilang sudah terlambat berarti apa? Kita mau menangis darah, yang mau banting dirinya, itu nggak ada guna. Karena sudah terlambat. Kita mau menyesal, udah terlambat. Karena apa? Kita akan hidup masuk dalam apa? Kekekalan. Dan itu dalam waktu yang tidak terbatas. Ya, kalau kita masih hidup begini, waktu kita terbatas, ada waktunya. Tetapi kalau dalam
kekekalan itu tidak terbatas, kekal selama-lamanya. Nah ini kalau kita hidup, kita ada dalam kegelapan, berarti apa? Hidup kita tidak ada kasih. Nah Tuhan mau supaya apa? Kita hari-hari ini sadar dan kita bertobat dan kita meninggalkan semua kejahatan kita. Nah di sini dikatakan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Nah ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan kasih. Kasih. Orang bilang apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasih. Ini sakit. Bukan gak sakit, sakit. Tapi dikasih. Nah itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita tahu tidak ada sedikit pun di dalam hati kita yang ada dendam, ada amarah, ada segala macam hal yang buruk. Nah Tuhan tidak mau itu terjadi. Kenapa? Tuhan tidak mau kita membawa itu dalam hidup kita hari demi hari. Nah Tuhan mau supaya kita tinggalkan itu, sadar dan kita bertobat dan kita tinggalkan itu. Kenapa? Hanya ada satu, kasih. Ya, kasih. Nah Tuhan mau kita mengasihi. Mengasihi Tuhan Allah kita, mengasihi sesama kita. Ya, mengasihi. Karena ajaran Tuhan adalah ajaran kasih. Dia datang karena dia mengasihi dunia ini. Ya, dia datang bukan karena terpaksa dan segala, tidak, tetapi dia datang karena dia tahu dia mengasihi, karena dunia sudah penuh dengan segala hal yang buruk, dengan dosa, dan dia harus menebus hidup kita. Dia harus menebus segala dosa kita. Dia harus menanggung itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi di situ dikatakan apa? Coba kita lihat dulu dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai apa? Persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, perhatikan di situ. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai apa? Persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi dia mati hanya untuk kita karena dia mengasihi kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, ngapain dia datang untuk menebus kita? Iya kan? Ngapain Tuhan Yesus datang untuk menebus kita? Supaya apa? Kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Nah, tapi karena kasih, dia mengasihi kita semua. Ya, kita yang kalau mau bilang hidupnya jahat setengah mati, nah ini Tuhan mau tebus kita. Dia datang dan dia mengasihi kita. Supaya apa? Kita bertobat. Kita sadar dan kita bertobat dan kita meninggalkan segala hal yang buruk. Ya, dan di situ Tuhan mau supaya kita menikmati segala yang terbaik. Ya, segala yang terbaik yang Tuhan janjikan itu Tuhan akan buat kita nikmati. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, kita lihat lagi satu bagian firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. 1 Yohanes 4. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
kita saling mengasihi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Nah, coba perhatikan baik-baik. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, Tuhan mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Berarti apa? Tidak ada amarah, ya, tanpa tekanan, tanpa disuruh-suruh, tanpa ada ini. Segera kita bertobat, segera kita datang dan kita menyelesaikan itu di hadapan saudara kita, sehingga apa? Tidak ada lagi berkat Tuhan, berkat kita yang tertahan. Ya, kalau kita saling mengasihi kan enak, saling senyum, ya kan? Ketemu, senyum, halo, apa kabar, kan enak. Bukan kita ketemu satu buang muka ke kiri, satu buang muka ke kanan. Kan lucu itu, ya kan? Begitu ketemu mulai buang muka, nggak mau lihat, nggak mau tegur sapa. Begitu berhadapan muka mau berantem. Nah, apa yang akan terjadi kalau demikian? Ya, akan pecah perang dunia ketiga. Dan itu tidak boleh terjadi. Dia adalah saudara kita. Tuhan mau kita mengasihi, ya, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan sudah mati sebagai korban dan Dia menebus kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya juga kita juga saling mengasihi satu dengan yang lain, ya, saling memberi dukungan satu dengan yang lain. Nah, di sini dikatakan Tuhan mau supaya kita mengerti dan kita mulai mengerjakannya. Bukan hanya sekedar kita mengerti, tetapi kita melakukan dalam hidup, mempraktekkan kasih itu dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, ya. Dia rindu ini terjadi dalam kehidupan kita, sehingga banyak perkara akan terjadi. Banyak hal pasti terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau hari ini kita mengerti. Tuhan kalau masih ada di antara kita, ya, semua yang ada di rumah, semua yang ikut dalam program ini, kalau masih ada tidak mau mengasihi, segera bertobat, segera sadar. Sampai kapan kita mau menyimpan sakit hati? Sampai kapan kita mau menyimpan amarah itu dalam hati? Kita akan menumpukan penyakit, berbagai macam penyakit dalam hidup kita. Nah, kalau kita menumpukan penyakit dalam hidup kita, lama-kelamaan itu akan jadi benar, ya. Akhirnya kita kembali ke rumah Bapa belum pada waktunya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Kita kembali ke rumah Bapa atau kita kembali ke mana? Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita segera bertobat, ya. Kita segera bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kita. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar pulih. Nah, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Berarti apa? Tuhan menuntut ini, harus saling mengasihi. Berarti apa? Kita harus meninggalkan semua hal-hal yang buruk tadi, segala hal-hal itu yang harus kita singkirkan dari hidup kita, dan kita taruh kasih itu yang ada dalam hidup kita. Kasih itu memenuhi dalam hidup kita. Kasih itu yang memimpin hidup kita. Nah, ini yang harus terjadi.
Ini yang harus terjadi. Ya. Dia menutupi segala sesuatu, dia mengharapkan segala sesuatu, dan semuanya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semua yang di rumah, hari-hari ini kita sadar, kalau masih ada kita tidak saling mengasihi satu dengan yang lain, mari segera kita bertobat. Ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan, dan kita mau tinggalkan itu semua. Ya, mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah semua yang ada, mari kita tutup Alkitab kita dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan telah mati bagi kita, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dia mau supaya apa? Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari ambil waktu beberapa saat, kita menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Kita merenungkan dan kita sadari, kita sadar dan kita bertobat dan tinggalkan segala kejahatan kita. Kalau masih ada hal-hal amarah atau apapun, sakit hati yang kita membenci satu dengan yang lain, mari kita tinggalkan itu semua. Jangan kita membawa-bawa itu masuk dalam setiap kehidupan yang baru kita. Karena apa? Kita sudah bertobat. Mari, Tuhan mau supaya kita segera pulih dengan Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih, Engkau lihat setiap kami Tuhan. Engkau mengenal setiap kami. Semua kami yang ada dalam program ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Bapak ambil alih. Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kalau kami belum bisa mengasihi, mari Tuhan ajar kami untuk mengasihi. Engkau mengharuskan kami saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Mari Tuhan, kalau kami belum bisa untuk mengampuni, Bapak cabut itu daripada kami, dan Engkau berikan kami saling mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau lawat kami semua yang di rumah. Engkau lawat kami semua yang ada dalam program ini Tuhan. Engkau jamah kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Hari ini kami ambil keputusan bahwa kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan, tanpa ada menuntut balas yang macam-macam Tuhan. Tapi kami mau dengan sepenuh hati, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami semua. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lawat kami, jamah kami, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua telah dipulihkan. Kami semua telah dipulihkan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat kami semua yang di rumah. Jamah kami semua yang di rumah. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa dari tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau jangkau Tuhan. Semua yang ada dalam program ini Tuhan, berkati Tuhan. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan. Biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain Tuhan. Untuk kami terus maju, iman kami terus bertumbuh, berkembang menjadi kuat di dalam Engkau. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Oh, indahnya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, indahnya hadirat-Mu, hadirat
dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi hati kami. Sekali lagi, oh indahnya, oh indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, haleluya, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi hati kami, memenuhi hati kami, memenuhi hati kami. Haleluya. Glory, haleluya. Glory bagi-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Ajaiblah Kau, mulialah nama-Mu. Oh, haleluya. Kami menyembah Kau dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah-Mu, dalam penundukan diri. Haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba telah selesai berbicara, mari Tuhan Engkau tetap berbicara bagi kami semua yang ada di tempat ini, bahkan kami semua yang ada di rumah dalam program ini. Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau jamah kami, Engkau nyatakan, Engkau berbicara dengan jelas di dalam hati kami. Terus Engkau mengingatkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan saja kami mengasihi Allah, tapi kami juga mengasihi saudara-saudara kami, bahkan mengasihi musuh kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Karena Engkau yang telah menebus kami dari segala kesalahan dan dosa kami, Tuhan. Engkau menggantikan, kasih-Mu mengalir dalam setiap kami, kasih-Mu tinggal dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua yang ada di rumah, Tuhan. Engkau lawat kami, Engkau jamah kami, Engkau jangkau kami semua di dalam nama Yesus. Bahkan semua yang ada dalam program ini, Tuhan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu semua kita persiapkan setiap persembahan kita. Persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sudah semua? Kita mau berdoa buat setiap persembahan kita. Oke. Mari Bapak Ibu, kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Ada setiap persembahan yang kami bawa, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada berserta dengan kami, Engkau pimpin kami, dan Engkau memberkati kami dengan ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke, hari ini ada yang berulang tahun. Hari ini tanggal 19 ada siapa? Ibu Misnar. Iya. Ibu Misnar. Misnar sama? Hutagalung. Iya. Selamat ulang tahun Ibu Misnar Hutagalung. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Ada yang lain? Minggu depan? Oh iya, minggu depan kita ada ibadah spesial. Ibadah pencurahan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu semua kita persiapkan hari-hari ini kita punya waktu spesial dengan Tuhan. Kita berdoa, kita bergumul. Yang rindu, kita semua pasti rindu untuk diperlengkapinya lebih lagi oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari semua kita ambil waktu 1 jam dengan Tuhan setiap hari. Dan saya percaya pasti hari Minggu itu kita punya ibadah yang spesial. Haleluya. Haleluya. Oke. Nah, kalau bisa puasa, puasa. Ya, Bapak Ibu, kalau bisa puasa yang di rumah atau yang dalam program ini mau puasa, mari kita ambil puasa. Ya. Haleluya. Oke, ada lagi? Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa mengakhiri setiap ibadah ini. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Ibu Misnar yang berulang tahun tanggal 19. Mari Tuhan lawat dia, Tuhan pajama dia. Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau menambahkan umur setahun baginya Tuhan. Berkati dia dengan luar biasa, berkati dia dengan limpahnya. Apa saja yang dikerjakan yang Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapak, berkati rumah tangga, berkati anaknya Tuhan. Bapak berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, biarlah hari-hari ini sukacita Tuhan, damai sejahtera Allah mengalir melimpah dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua yang ada Tuhan, Bapak berkati kami semua. Bapak menyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari yang sukar sulit, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan Engkau sendiri yang memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang gagah perkasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Berkati di dalam nama Yesus, baik dari Bapak Presiden sampai semua kepala-kepala daerah. Oh, kami taruh dalam tangan-Mu, sampai dari yang
pimpinan puncak sampai ke RT RW semua, sampai seluruh masyarakat Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa berkati dengan ajaib, Bapa berkati dengan dahsyat, Bapa berkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu dimanapun berada, apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan, dalam apa saja yang dikerjakan hari-hari ini, sekecil apapun yang dikerjakan, Bapa berkati dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan-Mu dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bless you.